Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pola hidup Ibrani 11. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 13 dan 16. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, saudara, kalau kita melihat film-film superhero, pahlawan, film action, kita pada akhirnya akan bersuka cita, kita tepuk tangan, mereka berkumpul bersama-sama dan memenangkan pertandingan. Nah, saudara, seperti itulah kondisi Ibrani 11. Kita melihat pahlawan-pahlawan iman dan kita mau bertepuk tangan untuk mereka. Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Gideon, Barak, Samson, Yefta, Daud, Samuel. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Nah, pahlawan iman ini punya satu persamaan. Semuanya mati dalam iman. Mereka semua tidak menerima semuanya tidak menerima hal-hal yang dijanjikan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, semuanya menganggap diri mereka sebagai permanen residen di dunia ini. Mereka tinggal di dunia ini, tetapi kewarganegaraannya adalah dunia yang akan datang. Nah, dunia yang akan datang itulah yang menjadi visi hidup mereka. Lihat istilah yang Mari kita perhatikan istilah yang digunakan oleh penulis kitab Ibrani tentang visi tersebut. Disebutkan tanah air surgawi, negeri, dan kota Allah. Nah, para pahlawan iman tersebut melihat negeri dan kota yang dibangun Allah dalam visi mereka. Nah, sebuah kenyataan yang sangat mulia karena Kristus ada di sana dan kemuliaannya menjadi matahari yang terang berkilau-kilauan. Nah, visi tersebut menjadi sangat real di mata mereka, namun tidak dilihat oleh orang lain. Visi tersebut nyata sampai daya tarik dunia ini tidak lagi ada apa-apanya buat mereka. Begitu real sampai mereka rela mati dan rugi besar secara finansial, emosi, fisik, dan menderita karena mereka menderita kerugian itu di dunia ini. Tapi itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan kemuliaan yang nanti mereka akan miliki dan nikmati. Nah, saudara, mereka dianggap orang bodoh, picik, kuno, orang gila. Mereka ditertawai, dicemooh. Dan mereka mungkin dianggap hidup konyol selama puluhan tahun, menderita demi Allah dan demi visi itu. Tetapi mereka nanti akan hidup di kota Allah, memerintah bersama-sama dengan Kristus selama bermiliar-miliar tahun. Nah, jadi siapakah yang lebih konyol? Pahlawan iman atau orang-orang penghuni dunia ini? Nah, saudara, yang perlu kita ingat juga bahwa pola hidup Ibrani 11 tersebut bukanlah pola segelintir orang-orang elit rohani yang imannya super. Enggak, saudara, mereka bukan orang-orang yang luar biasa, suci, tinggi, tidak bisa dijangkau. Enggak, saudara. Mereka manusia yang biasa. Jangan lupa, saudara, Nuh itu pernah mabuk. Abraham pernah berbohong tentang istrinya. Musa pernah meledak dalam kemarahan. Gideon itu penuh dengan keraguan. Daud itu pernah berzina. Dan seterusnya, saudara. Mereka adalah orang berdosa yang penuh kelemahan. Namun dalam ketakutan, kegentaran di hadapan Allah, mereka belajar berserah kepadanya.
Allah menguatkan mereka dan memampukan mereka melangkah dalam iman. Nah, saudara, gaya hidup mereka harusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Anda dan saya harusnya ada dalam daftar Ibrani 11 ada dalam daftar Ibrani 11 itu. Ibrani 11 itu daftarnya harus terus berlanjut. Belum selesai filenya ditulis. Nah, saudara, dalam Kristus kita mampu berespon kepada Allah dengan iman secara radikal. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengambil langkah iman yang radikal. Ia meninggalkan sorga yang mulia, lahir ke dunia ini hanya untuk mati, berkorban bagi musuh-musuhnya, agar musuh-musuhnya itu menjadi saudara-saudara bagi dia. Nah, saudara, jikalau Ibrani 11 seharusnya menjadi pola hidup Anda dan saya, jangan heran, saudara, jikalau Allah melakukan hal-hal itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ia akan memakai peristiwa yang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, kegagalan, sakit penyakit, kecelakaan, pengalaman dikecewakan, dikhianati, menjadi bagian dalam pembentukan kita. Bahkan 1001 hal lagi akan diberikan kepada kita supaya kita naik kelas, supaya kita menjadi bagian dari Ibrani 11 itu. Apakah kita siap menghadapi ini? Apakah kita siap menjalani ini? Nah, saudara, tentang mereka, penulis Ibrani berkata, dunia ini gak layak bagi mereka. Tentang orang-orang yang terus menolak anugerah dan belas kasihan Tuhan, suatu hari Tuhan akan berkata kepada mereka, surgaku gak layak bagimu. Saudara, di manakah posisi kita? Apakah kita adalah orang-orang yang dalam Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman itu, yang punya visi ke depan, visi bersama-sama dengan Allah? Atau kita adalah orang-orang yang menolak anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, uluran tangan Tuhan itu, dan mau terus tinggal dalam dunia ini? Kiranya Tuhan boleh memberikan kita kekuatan, hikmat untuk memilih langkah iman kita seperti dalam Ibrani 11. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau telah memberikan kami firman-Mu, Tuhan, dan Engkau telah memberikan kami teladan-teladan iman, tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan, yang mereka memandang ke depan, memandang dalam iman. Dan mereka terus sama-sama berjuang, Tuhan. Seperti kami juga harus berjuang, Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami, mampukan kami untuk memandang ke depan dan berjalan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Demi nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.